Mentang-mentang mereka didukung BNPT, iya. Mentang-mentang didukung sama Salep 88, iya. Dipikir kita takut ke Salep 88, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu di mana jejak digital 8 kasus pidana yang menimpa Bapak Rizik Syihab. Jadi sampai sekarang kita itu tidak tahu keberadaannya Bapak Rizik Syihab ya. Entah beliau ini kabur kemana ya teman-teman. Karena banyak kasus yang menimpa yaitu Bapak Rizik Syihab. Apalagi jejak digitalnya Bapak Rizik Syihab itu ya, yaitu 8 perkara pidana yang membelit Bapak Rizik Syihab. Nah teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Saudara Rizik Syihab, sampai saat ini kita tidak tahu di mana rimbanya dan di mana keberadaannya. Dan tidak penting juga kita menerka-nerka, kita menduga-duga saudara Rizik Syihab itu ada di mana. Karena ya tidak penting. Nah, ada 8 kasus pidana yang membelitnya. Membelit saudara Rizik Syihab ini. Dan apakah benar dari 8 kasus pidana ini saudara Rizik Syihab akhirnya tidak berani lagi menampakkan diri di bumi Nusantara ini? Cling, senyap, hilang, beler, perasaan ini muter. Kita bahas. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita kembali di Opini AW Kertapati Channel. Sebelum pembahasan berikutnya, alangkah baiknya Anda coba simak VT berikut ini. VT ini termasuk, ya ini kayaknya saudara Rizik Syihab mau bermain-main dengan BNPT. Dan bahkan ya diduga membuat ujaran pelecehan kepada institusi negara yang bernama Densus 88. Kenapa dilecehin dengan Salep 88? Salep. Coba Anda simak VT berikut ini. Mentang-mentang mereka didukung BNPT, iya. Mentang-mentang didukung sama Salep 88, iya. Dipikir kita takut ke Salep 88, ya. Baginya tadi ditanya yang begini diamin atau lawan? Diamin atau lawan? Tahu ada gerombolan mengadu domba, iya. Nah, VT yang Anda lihat tadi, ucapan saudara Rizik Syihab, itu kan memang mau main-main dengan BNPT, mau main-main juga dengan Densus 88. Yang kita tahu bersama bagaimana jejak digital seorang yang bernama Rizik Syihab ini memang senang ya bermain-main dengan pihak kepolisian, pemerintah, ya. Bermain-main dengan penegak hukum, bermain-main dengan institusi negara yang menjaga mengenai Kamtibmas, kemudian menjaga atau penanggulangan terhadap terorisme dan lain-lain. Kalau bukan permainan intelijen, ada urusan apa? BNPT datang ke tempat Imam dan datang ke tempat Fuad Pret, saudara. Ada apa BNPT ke sana kalau bukan mengadu domba kita? Saudara Rizik Syihab ini gemar sekali bermain-main, bermain api dengan institusi yang kita sebut tadi. Dan ada jejak digital 8 kasus yang membelitnya, sehingga diduga saudara Rizik Syihab itu sekarang tidak berani menampakkan batang hidungnya, bahkan tidak berani ya nongol di sosial media. Yang kemarin kita sudah bahas bahwa channelnya yang biasa dia tampil itu, yang sudah kurang lebih ada 350.000 subscriber, dan saya lupa ya berapa video, itu tinggal 1 video. Semuanya dihapus dan ganti akun. Nah, ini menunjukkan fakta bahwa diduga memang Rizik Syihab ini menghilangkan jejak digitalnya supaya semua statement melalui video yang diunggah lewat channelnya itu akhirnya bisa menghilangkan jejak digitalnya, oceh-oceh-ocehnya yang kurang ajar, yang ditujukan kepada ya institusi negara atau para pejabat-pejabat negara atau tokoh-tokoh negara, tokoh agama, ulama, kiai dan lain sebagainya yang dia anggap tidak sepemahaman dengan otak dia. Oceh-ocehan dia itu sekarang sudah hampir di channelnya ya tidak ada. Nah, ini akan saya narasikan jejak digital sebuah kasus yang pernah membelit kasus pidana
membelit saudara Rizik Syihab. Dan yang terakhir, Viti yang dari tadi, mungkin saja itu Viti yang terakhir yang oce-ocewan sih. Anda simak ulasan mengenai 8 kasus pidana yang membelit saudara Rizik Syihab. Nah teman-teman, jadi saya akan bacakan yaitu tentang terkait 7 kasus ya perkara pidana yang membelit Bapak Rizik Syihab. Di sini saya akan bacakan yaitu ada di BBC News Indonesia ya teman-teman. Pemimpin Front Pembela Islam FPI itu tercatat menghadapi 7 kasus pidana, yaitu 3 diantaranya ditangani kepolisian daerah Jawa Barat. Berikut uraiannya. Yang pertama adalah kasus dugaan pencemaran nama baik Bapak Presiden Soekarno ya teman-teman. Putri mendiang Presiden Soekarno, Sukmawati Soekarno Putri, melaporkan Rizik Syihab ke Bareskrim Polri pada tanggal 27 Oktober 2016 lalu dengan tuduhan pencemaran nama baik Soekarno. Laporan Sukmawati itu berdasarkan ceramah Rizik saat tablik akbar di lapangan Gasibu, Kota Bandung pada tahun 2011 silam. Kasus itu kemudian dilimpahkan ke Polda Jawa Barat pada 20 November tahun 2016 dengan alasan tempat kejadian perkara berada di wilayah Jawa Barat. Rizik Syihab diduga melanggar pasal 320 KUHP tentang pencemaran nama baik orang yang sudah meninggal. Lalu kasus yang kedua adalah dugaan penodaan Pancasila. Seperti kasus dugaan pencemaran nama baik Soekarno, kasus dugaan penodaan Pancasila juga dilaporkan Sukmawati Soekarno Putri. Rizik Syihab diduga melanggar pasal 154A KUHP dan atau pasal 320 KUHP atau pasal 57A junto pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. 2 bulan setelah dilimpahkan dan beberapa kali dilakukan pemeriksaan serta gelar perkara, Polda Jabar menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka pada tanggal 30 Januari tahun 2017. Polda Jabar kemudian melimpahkan berkas perkaranya ke Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Barat 2 Mei 2017. Saat ini berkas tersebut masih diteliti oleh tim Jaksa Penuntut Umum JPU Kejati Jabar. Tanggal 2 Mei yang lalu sudah diterima berkas perkara Rizik Syihab dari Polda Jabar masih dalam tahap penelitian berkas oleh tim JPU. Kata Kepala Saksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Raymond Ali kepada wartawan di Bandung, Julia Alaska. Lalu kemudian kasus yang ketiga yaitu tentang terkait masalah sampurasun. Nah ini adalah tradisinya orang Jawa Barat ya teman-teman ya, termasuk adalah orang Sunda ya. Aliansi Masyarakat Sunda menggugat melaporkan Rizik Syihab yaitu ke Polda Jawa Barat karena dianggap telah menghina dan melecehkan budaya Sunda yaitu pada tanggal 24 November tahun 2015. Bapak Rizik Syihab diduga melanggar UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Pelaporan kasus tersebut didukung 15 organisasi lainnya. Mereka menuntut Bapak Rizik Syihab meminta maaf kepada rakyat Jawa Barat. Pelaporan itu buntut dari ucapan Rizik yang memplesetkan salam orang Sunda sampurasun menjadi campur racun. Wah ini campur racun kan ya, campur dengan racun ya. Kata plesetan itu diucapkan Rizik Syihab pada saat berceramah di Purwakarta pada tanggal 13 November 2015. Lalu kemudian yang keempat, yaitu kasus dugaan penodaan agama. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia melaporkan Rizik Syihab atas dugaan pelanggaran pasal 156 KUHP dan pasal 156A KUHP tentang penodaan agama pada tanggal 26 Desember 2016. Laporan itu bertuang dalam surat laporan polisi dengan nomor LP 6344X11 2016 PMJ DIT Reskrim Sus. Rizik dilaporkan atas video yang beredar di media sosial berisi ceramahnya yang disebut berlangsung di Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada tanggal 25 Desember tahun 2016. Lalu kemudian yang kelima yaitu kasus dugaan penyebaran konten ya itu ya pornografi ya teman-teman ya. Aliansi Mahasiswa Anti Pornografi melaporkan Rizik Syihab atas dugaan penyebaran konten berbau pornografi ke Polda Metro Jaya pada tanggal 30 Januari 2017. Kasus dugaan penyebaran pornografi berupa percakapan ya seperti itu ya teman-teman ya, yang diduga melibatkan Bapak Rizik Syihab dan perempuan namanya Firza Husain ya.
Lalu kemudian yang keenam, kasus Palu Arit dalam uang baru ya. Dua lembaga swadaya masyarakat yakni Jaringan Anti Intelektual Muda (JIMEF) dan Solidaritas Merah Putih (Solmed) melaporkan Rizik Syihab atas ceramahnya tentang logo Palu Arit dalam uang baru yang diunggah ke YouTube oleh akun FPI TV pada tanggal 25 Desember tahun 2016 lalu. Rizik diduga melanggar pasal 28 ayat 2 dan pasal 28 ayat 1 Junto serta pasal 45 ayat 2 UU ITE. Laporan atas nama JIMAF dibuat atas nama Herdian dan diterima oleh SPKT Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP92I 2017 PMJ di Treskrimsus tertanggal 8 Januari 2017. Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono, kasus itu sudah naik ke tingkat penyidikan sejak 22 Januari 2017 lalu. Kemudian yang terakhir yaitu kasus yang ketujuh, kasus dugaan penyebaran kebencian dua lembaga yakni Student Peace Institute dan Rumah Pelita. Forum Mahasiswa Pemuda Lintas Agama melaporkan Bapak Rizik dengan tuduhan menyebarkan kebencian bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan sebagaimana diatur dalam pasal 196 KUHP dan pasal 28 ayat 1 Junto pasal 45 ayat 2 UU ITE. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya deretan kasus yang membelit yaitu Bapak Rizik Syihab dari tahun ke tahun ya, teman-teman. Namun sekarang kan channel YouTube-nya ini sudah hilang dan gak ada ya teman-teman. Itu pun tinggal satu video. Entah itu dihapus ya, entah itu dihack orang ya, entah kenapa rimbanya sampai sekarang juga Bapak Rizik Syihab itu tidak ada ya, entah tahu kemana ya teman-teman. Jadi mungkin sih ya dugaannya yang siapa tadi tuh teman tadi itu mengatakan bahwasanya Bapak Rizik Syihab itu kemungkinan ingin yaitu menghilangkan jejak digital yang kontroversial ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.